Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwan Gersang. Saya mahasiswa hukum Universitas Potensi Utama. Di sini saya akan membahas apa itu upaya hukum dalam kitab hukum acara pidana. Baik, langsung saja. Upaya hukum pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengapa ada upaya hukum? Putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim atas suatu perkara tidak menutup kemungkinan masih memberi rasa tidak cukup memuaskan bagi para pihak yang berperkara. Hakim sebagai pemberi keputusan sejatinya manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan atau kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim berkemungkinan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum. Upaya hukum dalam KUHP. KUHP membagi upaya hukum menjadi dua, yaitu yang pertama upaya hukum biasa, diatur dalam bab 17 KUHP. Upaya hukum biasa terdiri atas yang pertama upaya hukum banding, yang kedua upaya hukum kasasi, yang kedua upaya hukum luar biasa, diatur dalam bab ke-18 KUHP. Upaya hukum luar biasa terdiri atas pertama pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, yang kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum banding, pengertian yuridis terhadap banding ternyata tidak ditemukan dalam perundang-undangan, termasuk juga KUHP tidak memberikan penjelasannya. Andi Hamzah menyatakan bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum banding diatur dalam KUHP bab 17 bagian 1 mulai dari pasal 233 sampai 243. Pada pasal 233 ayat 1 KUHP ditelaah dan dihubungkan dengan pasal 67 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Artinya, banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut pasal 233 ayat 2 KUHP, banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir saat putusan dibacakan. Berdasarkan pasal 67 KUHP, bahwa putusan yang tidak dapat dimintakan banding adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan cepat. Adapun upaya hukum kasasi diatur dalam undang-undang di dalam bab 17 bagian kedua pasal 244 sampai dengan 258 KUHP. Pasal 244 KUHP untuk putusan MK nomor 114/PUU X/2012 mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain dan bukan merupakan peradilan tingkat ketiga. Hal ini disebabkan perkara dalam tingkat kasasi tidak memeriksa kembali perkara seperti dilakukan juris fakti, tetapi diperiksa mengenai a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? C. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya? Di dalam pasal 253 KUHP ayat 1. Pada pasal 245 ayat 1 KUHP, permintaan kasasi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi. Itu diberitahukan kepada terdakwa. Mahkamah Agung memeriksa kasasi karena yang pertama tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Ketiga, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan bahaya batalnya putusan yang bersangkutan.
Permohonan pemeriksaan kasasi dalam perkara pidana dapat diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum dan jaksa atau penuntut umum. Menurut pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Pemikiran mengapa putusan bebas dapat dimintakan kasasi berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 346 tanggal 26 Januari 1984, petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan angka 19 lantaran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 disebabkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan, dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Andi Hamzah menyatakan sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Menurut ketentuan KUHP, kasasi demi kepentingan hukum meliputi A. Permohonan diajukan oleh Jaksa Agung secara tertulis. B. Permohonan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. C. Permohonan tersebut disertai pula risalah yang memuat tentang alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum. D. Bahwa salinan risalah itu selanjutnya diserahkan Panitera Pengadilan Negeri kepada pihak yang berkepentingan. C. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri meneruskan dengan segera permintaan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat yang pertama, suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pengadilan melampaui wewenangnya. Berikutnya ada peninjauan kembali atau reasoning. Upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu dalam pasal 263 sampai dengan 269 KUHP. Ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP menunjukkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya tentang materi tersebut. Yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.